Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usulus Sunnah karya Al-Imamul Mubajjal Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki insyaallah pembahasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Imam Ahmad rahimahullah memulai pembahasan ini dengan menyebutkan urutan para sahabat dari sisi kemuliaan mereka. Maka kita mengimani para sahabat adalah orang-orang yang mulia. Dan Nabi SAW adalah Nabi yang paling mulia. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menganugerahkan untuk beliau para pembantu, para pembela, dan para pejuang di sekitar beliau, kecuali pasti juga yang terbaik. Ini secara akal sehatnya, secara logikanya. Apabila Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang terbaik, maka pastilah Allah Azza wa Jalla menganugerahkan untuk beliau teman-teman yang terbaik, hamba-hamba yang terbaik yang Allah pilih untuk menemani makhluknya atau hambanya yang terbaik. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu, bagaimana keadaan dirinya, bagaimana akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya, tergantung agama sahabat karibnya, sahabat dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang hendak kalian jadikan sebagai kawan dekat kalian. Para sahabat, kawan terdekat mereka adalah siapa? Rasulullah SAW. Pastilah mereka yang paling baik akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya daripada kita, karena mereka berteman dengan Rasulullah SAW. Dan bukan berteman biasa, tapi hubungannya adalah guru dan murid. Guru dan murid. Maka guru mereka adalah pendidik yang terbaik, yang diangkat oleh Rasulullah, yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, sebagai pendidik umat. Pastilah murid-muridnya juga murid-murid yang terbaik.
Makanya jemaah sekalian, orang-orang yang mencela para sahabat, sebenarnya yang mereka inginkan adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikatnya. Karena mereka tidak mungkin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Umat Islam akan langsung menyadari ini pasti musuh Islam. Gak mungkin dia orang Islam. Gak mungkin dia orang yang beriman kalau mencaci, menghina, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misinya untuk menyesatkan umat langsung gagal. Karena umat Islam seluruhnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sangat besar. Dan akan langsung memusuhi barang siapa yang merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berjihad melawan orang-orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mau menyesatkan umat, nggak mungkin mereka langsung mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mencaci para sahabat beliau. Sebenarnya tujuan mereka adalah mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka ingin mengatakan, inilah hasil didikan Muhammad. Inilah teman-temannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang munafik, orang-orang yang jelek. Itu kata mereka. Dan sepanjang sejarah jemaah sekalian, ada 3 golongan yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama golongan Khawarij. Bahkan sampai tingkat mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua golongan Syiah. Golongan Syiah juga mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja. Dan bahkan menuduh para sahabat membenci Ahlul Bait dan mereka mengklaim merekalah pencinta Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang-orang kafir dan orang yang mengaku muslim pengikut mereka. Siapa golongan yang ketiga itu? Para misionaris orientalis yang mempelajari Islam dengan tujuan untuk menjelek-jelekkan Islam. Mereka punya sejumlah karya-karya mencela para sahabat. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang silau dengan mereka, yang masih mengaku muslim. Siapa mereka itu? Kaum liberal. Kaum liberal. Ini mereka sama. Kaum liberal mengadopsi dari mereka celaan-celaan terhadap para sahabat. Dan di antara sahabat yang paling banyak mereka cela adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa jemaah sekalian? Kok Abu Hurairah yang paling banyak dicela oleh orientalis dan orang-orang liberal? Karena beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya yang mereka inginkan bukan menjatuhkan pribadi Abu Hurairah. Yang mereka inginkan adalah menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mencela Rasul langsung, nggak mungkin mereka lakukan. Umat Islam semuanya akan menolak. Nggak ada satupun yang menerima. Maka Abu Hurairah yang mereka jatuhkan. Sehingga semua hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah otomatis tidak boleh kita terima lagi. Kalau Abu Hurairah sudah dituduh sebagai orang yang tidak jujur atau bahkan munafik dan kafir. Jadi itu sebenarnya yang mereka inginkan jemaah sekalian. Mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menolak hadis-hadis beliau. Begitu pula menolak Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an sampai kepada generasi berikutnya itu dari sahabat. Sahabat yang mempelajari Al-Quran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka ajarkan kepada generasi berikutnya sehingga sampai kepada kita hari ini. Jadi itu sebenarnya yang mereka inginkan. Itulah pentingnya kita memahami kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah Islam, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Maka jemaah sekalian, kita harus meyakini para sahabat adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Ini yang pertama. Kita harus meyakini para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Bahkan mereka adalah umat yang paling utama setelah para nabi dan rasul. Dan mereka lebih utama dari seluruh sahabat para nabi yang lain. Nabi Musa alaihissalam memiliki para sahabat dekat. Nabi Isa alaihissalam memiliki hawariyun, sahabat terdekat beliau. Dan Nabi Muhammad SAW juga memiliki para sahabat. Dan kita harus yakin para sahabat Nabi SAW lebih baik dari seluruh sahabat para nabi yang lain. Dan jemaah sekalian, subhanallah, orang-orang Yahudi kalau ditanya, siapa umat terbaik di kalangan kalian? Mereka akan menjawab, para sahabat Nabi Musa alaihi salam. Begitu pula orang Nasrani. Kalau ditanya siapa umat terbaik di kalangan kalian, mereka akan menjawab hawariyun, para sahabat Nabi Isa alaihi salam. Tapi orang-orang Syiah kalau ditanya siapa umat yang paling buruk, mereka akan jawab para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi itu jeleknya Syiah. Terkadang lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Di antara dalil yang menyebutkan pujian terhadap para sahabat, surat Al-Fath ayat ke-29. Allah Azza wa Jalla berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Perhatikanlah pujian Allah kepada para sahabat. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama beliau tegas kepada orang-orang kafir dan saling menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kalian lihat mereka ruku' dan sujud demi menggapai anugerah keutamaan dari Allah dan keridhaan Allah. Subhanallah, ini pujian dari Allah kepada para sahabat. Orang-orang yang punya sikap berlepas diri kepada orang-orang kafir dan saling menyayangi di antara mereka, di antara orang-orang yang beriman. Dan mereka adalah orang-orang yang ruku dan sujud dengan ikhlas, yaitu mengharapkan pahala dari Allah dan keridhaan Allah. Jadi ayat ini merekomendasi para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, kata Allah. Mereka ruku dan sujud, mereka solat dengan ikhlas. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka terdapat di wajah mereka dari bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati. Itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat. Jadi subhanallah, betul-betul ini umat terbaik. Sampai-sampai Allah telah menyebutkan mereka dalam Taurat. Makanya orang-orang Yahudi paham. Mereka ini betul-betul sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW betul-betul utusan Allah. Orang-orang Yahudi paham betul sebenarnya. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala yusuqi yu'jibu az-zurra liyaghidha bihimul kuffar. Adapun kata Allah, perumpamaan mereka di dalam kitab Injil seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu bertumbuh dan menjadi sebuah tanaman yang kuat. Kemudian menjadi besar dan berdiri tegak lurus di atas akar yang kuat. Sehingga para petani yang menanamnya
itu begitu takjub. Namun orang-orang kafir marah melihat mereka. Inilah perumpamaan mereka dalam kitab Injil. Subhanallah, sudah ada juga di kitab Injil. Perumpamaan kebaikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah penutupan ayat ini. Ini yang lebih dahsyat lagi. Menjelaskan tentang keutamaan mereka. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Jadi, ayat ini menjelaskan kepada kita, para sahabat sudah diberikan jaminan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah sudah berikan jaminan dan pahala yang besar. Jaminan ampunan dan pahala yang besar. Begitu pula jemaah sekalian, dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Ayat lain yang menyebutkan tentang pujian Allah kepada para sahabat. Ini ayat yang masyhur, yang sering kita baca. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Subhanallah, ayat ini sudah jelas sekali. Allah kabarkan kepada kita dua hal yang Allah akan berikan untuk mereka. Dan Allah telah berikan untuk mereka. Yang pertama, ridho Allah. Yang kedua, jaminan masuk surga. Dan kekal dalam surga untuk selama-lamanya. Tapi jemaah sekalian, di dalam ayat ini juga terkandung kabar gembira. Kabar gembira bagi kita. Karena ayat ini mengabarkan kepada kita yang diridhoi dan dijamin masuk surga bukan hanya sahabat. Ada lagi yang kedua. Siapa mereka itu? Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Berlaku sampai hari kiamat. Siapa saja yang mengikuti jalan mereka dengan baik, dia pun akan mendapatkan dua hal ini. Yaitu ridho Allah dan jaminan masuk surga. Subhanallah, ini ayat sudah jelas merupakan pujian dari Allah untuk para sahabat Nabi SAW. Juga rekomendasi dari Allah, perintah dari Allah agar kita mengikuti mereka. Dan dalam hadis sangat banyak. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka lagi. Jadi Nabi SAW menyebutkan 3 generasi terbaik. Yang pertama, para sahabat beliau. Kemudian murid-murid para sahabat, yaitu tabi'in. Kemudian murid-murid para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah yang diistilahkan para ulama dengan generasi as-salafus saleh. Generasi terdahulu yang saleh. Pengikutnya disebut salafi. Ditambahkan huruf ya. Salaf artinya generasi terdahulu. Maksudnya siapa? Sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau kita tambah huruf ya, menjadi salafi.
Artinya pengikut salaf. Jadi salaf itu bukan organisasi, bukan kelompok. Setiap muslim wajib menjadi salafi, yaitu menjadi pengikut salaf. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mensifatkan tentang para sahabat. Beliau berkata, "Man kana minkum muta'assiyan, falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang hendak menjadikan seseorang sebagai teladan, jadikanlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Karena mereka yang terbaik dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban. Karena para sahabat itu yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan yang paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha taqallufa, dan yang paling sedikit merasa terbebani dalam agama. Wa aqwamaha hadiyan, yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan, dan paling baik keadaannya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah petunjuk-petunjuk mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ini nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada umat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, dan mengetahui keutamaan atau mengakui keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, permasalahan yang ketiga, yang kedua. Yang pertama tadi, permasalahan yang pertama meyakini keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di permasalahan yang kedua, meyakini keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Mari kita lihat apa penjelasan Imam Ahmad rahimahullah tentang tingkatan keutamaan mereka, urutannya. Jadi kita juga harus meyakini sesuai urutan. Para sahabat semuanya memiliki keutamaan, tapi keutamaan mereka berbeda-beda dan kita harus meyakininya sesuai urutannya. Kata beliau rahimahullah, wa khairu hadhil umma ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq. Umat yang terbaik setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah jemaah sekalian urutan yang pertama. Sahabat yang terbaik, Abu Bakar As-Siddiq. Thumma Umar bin Al-Khattab. Kemudian urutan yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab. Thumma Utsman bin Affan. Kemudian urutan yang ketiga Utsman bin Affan. Inilah 3 urutan sahabat yang terbaik. Nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar, nomor 3 Utsman. Tapi jamaah sekalian, kalau kita pelajari hadis-hadis tentang keutamaan para sahabat, terutama sahabat yang 3 ini, itu sangat banyak. Mungkin saja kita tidak akan sampai pada kesimpulan Abu Bakar nomor 1, Umar nomor 2, Utsman nomor 3. Karena keutamaan mereka disebutkan dalam hadis-hadis yang berbeda dan Nabi SAW tidak memastikan. Jadi beliau tidak pernah menyebutkan nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar, nomor 2 Utsman. Jadi kalau kita baca sendiri hadis-hadisnya, mungkin kita salah paham. Mungkin kita bisa jadi mengatakan Umar nomor 1 atau Utsman nomor 1. Atau bahkan Ali nomor 1. Seperti orang-orang Syiah. Nah jemaah sekalian, dari mana kita bisa dapat urutan ini? Dari penjelasan sahabat sendiri. Dari pemahaman para sahabat. Bahkan ijma' para sahabat. Sebagaimana kata Imam Ahmad, nuqaddimu ha'ula'i thalatha kama
kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakhtalifu fi dzalik. Kita mendahulukan 3 sahabat ini sebagaimana dahulu para sahabat Nabi SAW mendahulukan mereka. Kemudian mereka tidak berbeda pendapat dalam hal itu. Jadi sampai pada tingkat ijma. Sampai pada tingkat ijma ulama dari kalangan sahabat. Dan tentu sampai hari kita ini. Karena ijma itu jamaah sekalian, kesepakatan ulama di satu zaman, maka tidak mungkin dibatalkan oleh zaman berikutnya. Nggak mungkin. Dan kesepakatan ulama dalam syariat itu adalah dalil yang sangat kuat. Itu adalah hujjah. Yang berbeda dengan kesepakatan ulama, dia pasti salah. Tidak mungkin dia benar. Sebab Nabi SAW bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala dolalah. Sesungguhnya Allah tidak akan membuat umatku bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau ulama sudah sepakat, itu pasti benar. Tidak mungkin salah. Yang menyelisihi pendapat yang telah disepakati tersebut, dia sesat. Dia pasti sesat. Atau salah. Seperti jemaah sekalian, kita sudah pahami bersama, sholat 5 waktu itu wajib. Itu sepakat ulama. Ketika kita mendengarkan seseorang mengatakan, sholat subuh sunnah, kita langsung bisa mengambil kesimpulan, dia pasti salah. Gak mungkin dia benar. Kenapa? Menyelisihi kesepakatan ulama. Begitu pula dalam hal ini. Thumma ba'da haula'i thalatha ashabu syura al-khamsah. Kemudian, setelah 3 sahabat tersebut, berikutnya yang paling utama adalah ashabu syura al-khamsah. Para anggota majelis syura yang 5. Siapa mereka itu? Ali bin Abi Thalib, wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad. Jadi Ali bin Abi Thalib, Talha, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 5 anggota syura. Kenapa mereka disebut anggota syura? Barangkali yang beliau maksudkan adalah karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat mereka sebagai anggota majelis syura beliau. Dan sebelum Umar wafat, beliau mewasiatkan kepada mereka, merekalah yang akan memilih pemimpin setelah Umar. Makanya mereka disebut ashabu syura. Jadi sudah berapa semuanya? 8. Dan 2 lagi yang tersisa menjadi 10. Mereka itulah yang telah Nabi SAW sebutkan secara khusus al-ashra al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga. Siapa lagi yang 2 lagi? Yang 2 lagi siapa? Beliau bilang Ubaidillah. Ubaidillah mana nih? Ini kalau kita tanya anak kita SD, mereka dah hafal nih. Siapa lagi 2 lagi? Nggak ada hadiah ini. Tinggal tambah 2 lagi, menjadi 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa lagi? Nggak kepikiran mau hafal, Ustaz. Nggak pernah dites. Tolak sudah nih. Siapa? Salah sedikit tuh. Yang benar, Sa'id bin Zaid. Kemudian, siapa lagi satu lagi? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Jadi, mereka 10 inilah sahabat yang terbaik. Mereka 10 ini sahabat yang terbaik. Hanya saja jemaah sekalian, di sini ada satu permasalahan. Telah dinukil khilaf ulama. Siapa yang lebih afdal? Utsman atau Ali? Utsman atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini ada khilaf sebagian ulama. Tetapi yang benar, yang lebih utama adalah Utsman kemudian Ali.
Bahkan sebagian ulama menukil ijma. Urutan yang terbaik adalah 4 sahabat. Sesuai urutan kekhilafahan mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dari Imam Syafi'i rahimahullah, ajma'a as-sahabah wa atba'uhum ala afdaliyati Abi Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Para sahabat telah sepakat, begitu pula tabi'in, atas keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Makanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, adanya khilaf ulama itu tertolak. Kenapa? Karena khilaf mereka menyelisihi ijma. Dan yang menukil ijma adalah ulama yang lebih berilmu daripada mereka. Ulama yang lebih berilmu daripada mereka. Jadi bisa saja ada ulama yang menyelisihi ijma karena dia belum tahu kalau telah ada ijma di situ. Padahal dia adalah ulama setelahnya, ulama belakangan. Mungkin dia belum tahu ada ijma ulama sebelumnya. Maka telah dinukil ijma dari Imam Syafi'i, dinukil juga oleh Al-Baihaqi dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyebutkan ijma para sahabat Nabi Muhammad SAW atas urutan keutamaan ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian 6 sahabat yang tersisa yang masuk dalam al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Iya. Itu hadis sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'id bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Jadi 10 semuanya. Di sini ada satu faidah. Kita semuanya sudah meyakini dan bahkan sejak kita SD sudah diajari. Sejak kita SD sudah diajari. Ada kan di kurikulum pendidikan agama Islam kita, atau mungkin di TPA. Lupa, nggak tahu diajar di mana. Artinya apa? Ini sudah diyakini oleh umat Islam dan hadisnya sahih. Ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Makanya jemaah sekalian sangat aneh kalau ada orang dianggap ahli tafsir mengatakan Nabi Muhammad SAW belum dijamin masuk surga. Kalau sahabatnya saja sudah dijamin masuk surga, bagaimana mungkin nabinya nggak dijamin masuk surga? Kita juga sudah hafal dari SD. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Apa itu al-Kautsar? Sungai di surga. Jadi bukan masuk surga saja. Nabi SAW sudah dijamin mendapatkan sebuah nikmat besar di surga, yaitu sungai khusus yang dari situ beliau dan umatnya akan minum. Iya. Jadi ini faidah. Kemudian kata Imam Ahmad, kulluhum yaslu lil khilafah. Mereka semuanya pantas untuk memegang kepemimpinan sebagai khalifah. Wa kulluhum imamun, dan semua mereka pemimpin. Ini penegasan beliau karena ada juga orang yang mengingkari kepemimpinan Abu Bakar, kepemimpinan Umar, kepemimpinan Utsman. Seperti orang-orang Syiah. Orang Syiah, na'udzubillah, mereka menuduh bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu merampas kekhilafahan yang seharusnya milik Ali bin Abi Thalib. Begitu pula Umar. Begitu pula Utsman. Padahal jemaah sekalian, riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ikut membaiat dan mengangkat Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Utsman itu menjadi pemimpin, Ali termasuk
anggota majelis syuranya. Sehingga terangkatlah Utsman menjadi pemimpin. Jadi itu kebodohan mereka. Dan Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah, itu beliau sebutkan orang-orang yang berkata Abu Bakar dan Umar lebih baik daripada Ali. Maka jemaah sekalian, di zaman Ali bin Abi Thalib mereka diberikan hukuman oleh Ali. Jadi Ali menyalahkan mereka. Ali sendiri menyalahkan mereka. Bukan menyalahkan biasa, sampai diberikan hukuman. Apa hukumannya? 80 kali cambukan. Seperti cambukan untuk pendusta. Kemudian orang yang mengatakan Ali sebagai Tuhan, sebagai sesembahan mereka, itu dihukum mati oleh Ali. Dengan cara apa dihukum mati? Dibakar. Tapi subhanallah, luar biasa kesesatan. Kalau telah menguasai pikiran dan hati mereka. Ketika Ali hendak membakar mereka, mereka malah mengatakan, kalau begitu dia benar-benar Tuhan. Karena Tuhan itu kan mengazab dengan api. Subhanallah, bukannya tobat, bukannya sadar, maka mereka hanya tambah sesat. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi, beliau menyalahkan orang yang mengatakan beliau lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian kata Imam Ahmad, wa nadhhabu fi dzalika ila hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kami berpendapat demikian berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun, Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma naskut. Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berpendapat, dan ketika itu para sahabat beliau masih sangat banyak, bahwasanya yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian setelah itu kami diam. Jadi urutan 3 sahabat ini seperti sudah menjadi hadis Nabi SAW. Bahkan hadis yang masuk kategori hadis takriri. Takrir Nabi SAW. Penetapan beliau. Karena Ibnu Umar berkata, kami menganggap dan Rasulullah SAW masih hidup. Para sahabat juga sangat banyak. Bahwa yang lebih mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Jadi, ini masuk kategori hadis, yaitu penetapan Nabi SAW. Kalau Nabi mendiamkan saja, berarti beliau setuju. Itu namanya hadis takriri. Karena hadis itu ada ucapan, ada perbuatan, ada juga takrir, penetapan Nabi SAW. Iya. Adapun setelah itu Ali berdasarkan ijma, sebagaimana telah saya sebutkan tadi, nukilan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian sekarang urutan berikutnya. Summa min ba'di ashabi syura ahlu badrin minal muhajirin, summa ahlu badrin minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qadril hijrah was sabiqah. Kemudian urutan berikutnya adalah, yaitu urutan setelah ashabu syura. Jadi yang pertama tadi 3 orang sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian ashabu syura, ditambah 2 orang lagi yang dijamin masuk surga. Kemudian setelah itu adalah para peserta perang Badar dari kalangan muhajirin. Orang-orang yang mengikuti perang Badar dari kalangan muhajirin. Kemudian peserta perang Badar dari kalangan Ansar. Dan tingkat keutamaan mereka, karena mereka banyak, maka tingkat keutamaan mereka juga dilihat dari hijrah dan kapan masuk Islam. Iya. Jadi peserta perang Badar dari kalangan muhajirin, peserta perang Badar dari kalangan Ansar, itu kan banyak jumlahnya. Mereka pun berbeda-beda keutamaannya. Dari mana mengukur keutamaan mereka? Kata Imam Ahmad rahimahullah, lihat dari siapa yang lebih dulu hijrah
dan siapa yang lebih dulu masuk Islam. Seperti kalau kita mau angkat orang jadi imam, ini juga termasuk patokannya. Siapa yang duluan hijrah dan siapa yang duluan masuk Islam. Awalan fa'awalan. Yang lebih dulu maka dialah yang lebih mulia. Tapi jemaah sekalian, maksudnya ini ukuran umum. Ini ukuran umum. Ukuran umum. Kalau person per person, bisa jadi ada yang dia didahului masuk Islam, tapi dia menjadi lebih mulia. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau ukuran umum, yang lebih dulu masuk Islam, dialah yang lebih mulia. Namun kalau dilihat dari person, belum tentu. Buktinya Umar. Umar masuk Islam setelah puluhan orang masuk Islam. Tapi Umar bisa menjadi orang yang paling mulia nomor 2. Nomor 2. Jadi, ini kalau dilihat secara umum. Summa afdalun nasi ba'da haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnu alladhi bu'itsa fihim. Kemudian manusia yang paling afdal setelah mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang hidup di masa beliau diutus. Nah, sekarang sudah sahabat semuanya. Sahabat semuanya adalah orang-orang yang mulia. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita definisi sahabat. Nah, sekarang selesai permasalahan urutan para sahabat. Kalau kita baca kitab-kitab lain, masih ada rincian-rincian. Masih ada rincian-rincian. Seperti ulama juga merinci para sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah itu lebih mulia daripada sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Tapi secara global, Imam Ahmad sudah menyebutkan juga tadi. Yaitu dilihat dari sisi hijrah dan kapan masuk Islamnya. Iya. Jadi rincian-rincian yang disebutkan para ulama lain telah disebutkan secara global oleh Imam Ahmad. Secara global, sahabat yang paling mulia adalah yang lebih dulu masuk Islam dan yang lebih dulu berhijrah dibandingkan yang masuk Islam berikutnya atau berhijrah berikutnya. Iya. Nah, sekarang permasalahan berikutnya. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Jadi permasalahan yang pertama tadi meyakini keutamaan sahabat. Yang kedua, meyakini urutan keutamaan mereka. Yang ketiga sekarang apa? Definisi sahabat. Siapa itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Imam Ahmad rahimahullah, wa kullu man sahibahu sanatan. Sahabat itu adalah setiap orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 tahun. Au syahran, atau 1 bulan. Au yauman, atau 1 hari. Au sa'atan, atau sesaat saja. Au ra'ahu fahuwa min ashabi, atau cuma sekali lihat, maka dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahu minas suhbah ala qadri ma sahibahu. Dia memiliki keutamaan sahabat sesuai kadar persahabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah definisi sahabat. Apa definisi sahabat? Setiap orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersahabat dengan beliau, walaupun sekali lihat saja. Tentunya maksudnya dalam keadaan dia beriman kepada Nabi SAW dan mati dalam keimanan. Kalau dia berjumpa dengan Nabi SAW, ketika itu dia belum beriman. Nanti Nabi wafat, baru dia masuk Islam. Maka itu bukan sahabat. Kemudian, ketika Nabi SAW wafat, dia murtad. Maka itu bukan sahabat. Atau dia mati dalam keadaan murtad. Maka itu bukan sahabat.
contohnya suaminya siapa? Suaminya salah seorang istri, mantan suami salah seorang istri Nabi SAW. Siapa ya mantan suaminya? Siapa istri Nabi SAW tersebut? Ummu Habibah, putri Abu Sufyan. Suaminya, dia dan suaminya berhijrah ke Habasyah, kemudian suaminya murtad. Waliyadzubillah. Dia murtad dan sampai mati dia nggak tobat, maka dia bukan sahabat. Begitu pula orang-orang munafik. Orang munafik bukan sahabat karena mereka kafir. Karena mereka adalah orang-orang kafir. Makanya kata Ibnu Hajar memberikan kesimpulan tentang definisi sahabat. Kata beliau, kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat itu adalah setiap orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati dalam Islam. Mati dalam Islam. Nah, jadi kalau kita perhatikan definisi Ibnu Hajar, itu ada tiga kategori disebut sahabat. Yang pertama, berjumpa dengan Nabi SAW. Nah, berjumpanya ini berapa lama? Ini yang dirinci oleh Imam Ahmad. 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, 1 hari, sesaat, melihat sekali, itu sudah cukup disebut sahabat. Inilah penjelasan Imam Ahmad. Yang kedua, ketika dia berjumpa dengan Nabi SAW itu, dia sudah beriman. Dia sudah beriman. Kemudian yang ketiga, dia mati sebagai muslim. Tidak murtad. Tidak murtad. Walaupun dia sempat murtad, tapi kemudian masuk Islam lagi, maka dia termasuk sahabat. Iya. Jadi inilah definisi sahabat. Oleh karena itu, kata Imam Ahmad, lahu minas suhbah ala qadri ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadratan. Sahabat itu kedudukannya bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar persahabatan dengan Nabi SAW atau kadar kebersamaan dia dengan Nabi SAW atau kadar mendengar hadis Nabi SAW atau kadar melihat beliau walaupun hanya sekali lihat. Jadi semua sahabat dan urutan mereka, urutan keutamaan mereka sebagai sahabat sesuai urutan tersebut. Kemudian beliau berkata, fa'adnahum suhbatan huwa afdalu minal qarni alladhi lam yarauhu. Sahabat yang paling rendah tetap saja lebih afdal daripada generasi yang tidak melihat beliau. Daripada orang-orang yang tidak menyaksikan atau melihat Nabi Muhammad SAW, yaitu generasi tabi'in. Jadi jemaah sekalian, jangan pernah kita membandingkan seorang sahabat dengan tabi'in. Makanya dulu ulama marah kalau ada yang bertanya, siapa yang lebih afdal, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Orang yang bertanya begitu menunjukkan dia tidak paham akidah Ahlus Sunnah. Sahabat bagaimanapun juga tetap lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Walaupun kita baca sirah beliau, dia menyerupai sahabat. Umar bin Abdul Aziz menyerupai sahabat. Tapi ada satu yang tidak bisa beliau serupai. Apa itu? Bersahabat dengan Nabi SAW. Dan banyak jemaah sekalian, banyak sekali ulama, kalau kita baca biografi mereka,
betul-betul menyerupai sahabat. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abdullah bin Mubarak. Itu sampai-sampai kata para ulama, mereka menyerupai sahabat, tapi satu yang mereka tidak bisa serupai. Apa itu? Bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini keutamaan yang Allah berikan sesuai kehendak Allah. Jadi tidak boleh selamanya kita mengatakan ada tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau seorang wali yang lebih mulia dari para sahabat. Enggak boleh. Karena dalil-dalil menunjukkan sahabat itu yang lebih mulia. Sahabat yang paling rendah kedudukannya, kata Imam Ahmad, itu tetap lebih afdal. Lebih afdal dari generasi berikutnya. Sampai-sampai beliau berkata, walau laqullaha bijami'il a'mal kana haula'i alladziina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'aini wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbatihi minat tabi'in walau amilu kulla a'malil khair. Walaupun seseorang itu atau walaupun mereka berjumpa dengan Allah dengan membawa semua amal soleh, jadi tidak ada satu amal soleh pun kecuali mereka lakukan, maka orang-orang yang bersahabat dengan Nabi SAW atau melihat beliau atau mendengarkan hadis beliau secara langsung atau melihat beliau dengan matanya dan beriman kepadanya walaupun sesaat, itu lebih afdal daripada tabi'in. Karena apa? Karena ada as-suhbah, persahabatan dengan Nabi SAW. Walaupun para tabi'in melakukan semua amal kebaikan, yang mungkin ada sahabat yang belum melakukan sebagiannya, tetapi tetap saja dia tidak akan bisa menyaingi para sahabat Nabi Muhammad